Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Trash tahun 2026. Sebuah film tentang bencana di kota pesisir yang berubah menjadi situasi mencekam. Karena selain badai besar, ada ancaman lain yang mulai muncul dari dalam air. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di awal cerita, sebelum badai terjadi, kita diperlihatkan seorang pria peneliti laut bernama Dale. Ia memiliki seorang keponakan yang tinggal di pesisir Anneville bernama Dakota. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan beberapa orang di kota tersebut, seperti 3 anak-anak yang sedang bermain di tengah gerimisnya hujan, serta seorang wanita hamil bernama Lisa. Mereka semua menganggap bahwa badai yang akan datang hanyalah badai biasa. Padahal, sebagian besar warga lainnya sudah mulai mengungsi karena menyadari bahaya yang akan datang. I'm leaving now. How are you gonna do that? Dale yang mengetahui bahwa badai besar akan menghantam Anneville pun langsung menghubungi Dakota. Dakota sendiri memiliki kecemasan berlebih dan trauma atas kepergian ibunya, sehingga ia tidak berani meninggalkan rumah. Karena itu, sang paman memutuskan untuk datang dan menjemputnya secara langsung. Sementara itu, 3 anak yang tadi terlihat bermain ternyata berasal dari panti asuhan dan berada di bawah pengasuhan seorang pria bernama Olson. Mr. Olson, Also breaking at this hour. We heading up. dumping a log in their panties, What running is for the the biggest hills. threat with Tak lama kemudian, badai besar akhirnya menghantam Anneville. Angin kencang dan hujan deras mulai merusak berbagai bangunan. Tanggul kota tidak mampu menahan tekanan air hingga akhirnya jebol. Air laut pun masuk dan mulai membanjiri seluruh kota. Namun bencana ini tidak berhenti sampai di situ. Air yang mengenangi kota ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kehadiran darah di dalam air menarik perhatian hiu-hiu, yang kini mulai memasuki wilayah kota. Dalam sekejap, tempat tinggal berubah menjadi wilayah penuh ancaman. Really? A little bit of Tak lama kemudian, 2 pria yang menggunakan perahu melihat Lisa dan berniat menolongnya. Awalnya mereka berhasil mendekat, namun Dakota yang melihat dari rumah menyadari ada hiu di sekitar mereka dan berusaha memberi peringatan. Sayangnya, sebelum mereka sempat menyelamatkan Lisa, hiu tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Kedua pria tersebut pun tewas seketika. Melihat kejadian tersebut, Dakota harus mengambil keputusan. Dengan penuh keberanian, ia keluar dan berusaha menolong Lisa seorang diri. Meski dalam kondisi berbahaya, Dakota akhirnya berhasil membawa Lisa keluar dari mobil dan membawanya masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Sementara itu, 3 anak dari panti asuhan berada di bawah pengawasan 2 orang dewasa, namun kedua orang tersebut tidak benar-benar peduli pada anak-anak itu, dan justru memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Hal itu membuat keadaan menjadi semakin berbahaya bagi mereka. Dan di saat itulah, kedua orang dewasa tersebut tiba-tiba diserang oleh hiu. Saat malam tiba, ternyata Pak Olson masih hidup meskipun sebelumnya sempat diserang hiu. Disinilah terungkap bahwa ia berniat mengadopsi anak-anak tersebut hanya untuk mendapatkan uang tunjangan setiap bulannya. Faktanya, mereka selama ini hanya dimanfaatkan olehnya.
Ketika ia hendak memukul mereka, salah satu anak melawan dan menendang bebenguknya. Akibatnya, Olson kehilangan keseimbangan dan akhirnya benar-benar menjadi santapan hiu di tengah kegelapan malam. Bitch! Sementara itu, air terus naik dan rumah tempat Dakota berlindung tidak lagi aman. Menyadari hal tersebut, Dakota akhirnya mengambil keputusan beresiko. Ia memutuskan untuk mengambil perahu milik dua pria yang sebelumnya diserang sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Dengan pengetahuan yang ia dapat dari pamannya, Dakota tahu cara mengalihkan perhatian hiu. Saat berhasil menaiki perahu, ia melihat sebuah toko pancing di sekitarnya. Dakota pun menemukan beberapa peralatan yang bisa digunakan dan langsung mengambilnya. Kini keadaan semakin menegangkan. Lisa yang akan melahirkan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hingga tiba-tiba rumah Dakota roboh akibat derasnya arus. Mereka pun terpisah, namun Lisa berhasil naik ke permukaan. Di tengah kekacauan itu, Lisa akhirnya melahirkan bayinya. Dan syukurlah proses itu berhasil meskipun dalam kondisi yang sangat tidak aman. Namun darah yang keluar justru menarik perhatian hiu-hiu di sekitarnya. Di saat genting itu, naluri seorang ibu muncul. Dengan penuh keberanian, Lisa menusuk seekor hiu yang mendekatinya. Di sisi lain, Dakota yang berusaha menghampiri Lisa melihat bahaya tersebut. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan senjata yang ia miliki dan berhasil menghabisi hiu yang mencoba menyerang Lisa. Sementara itu, ketiga anak panti asuhan mencoba bertahan dengan cara mereka sendiri. Salah satu dari mereka menemukan daging stik yang sebelumnya disembunyikan oleh Olson. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah dinamit. Dengan ide nekat, mereka mengikatkan daging tersebut dengan dinamit untuk memancing hiu datang mendekat. Dan setelah hiu-hiu itu berkumpul, inilah yang terjadi. Dan benar saja, rencana mereka berhasil. Anak-anak itu mampu menghabisi beberapa hiu yang berada di sekitar mereka. Di sisi lain, Dakota sempat berhasil menyelamatkan Lisa dan bayinya, namun keadaan kembali memburuk ketika hiu lain datang dan membalikan perahu mereka. Saat hiu itu mulai mendekat dan mengancam mereka, tiba-tiba sang paman Del muncul. Ia langsung melemparkan alat kejut listrik ke arah air. Dan secara mengejutkan, seekor hiu segede bagong muncul dan langsung memangsa hiu yang sebelumnya hendak menyerang Lisa. Pada akhirnya mereka semua berhasil selamat dari bencana tersebut. Lisa kini bisa melihat bayinya dengan selamat, sementara Del akhirnya berhasil menyelamatkan keponakannya, Dakota. Di sisi lain, ketiga anak panti asuhan itu juga berhasil bertahan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik Olson. Entah sejauh apa mereka akan pergi, entah mogok mobilnya atau tidak. Yang jelas, mereka telah berhasil melewati malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Dan disinilah cerita pun berakhir. Di kehidupan nyata, kita juga sering seperti itu, merasa semuanya baik-baik saja sampai sesuatu terjadi di luar kendali kita. Dan saat itu datang, yang menentukan bukan seberapa kuat kita, tapi seberapa berani kita mengambil keputusan.